Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah, menyembah dan memuliakan Tuhan. Kami serahkan peribadahan ini ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan memberkati dan menyertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, selamat pagi saudara. Mari kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita angkat pujian, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala. Mari bersorak bagi nama Tuhan, haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Bila sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Bila sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran. Haleluya, Allah kita heran dan besar. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, hanya ku bisa lari kepada Yesus, hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa, sebab hanya ku bisa lari kepada Dia, Allah yang hidup. Haleluya. Hanya ku bisa lari kepada Yesus, hanya ku
bisa lari, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesusku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesusku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Hanya ku bisa lari kepadanya. Benar Tuhan Yesus, kami hanya bisa berlari kepada Tuhan yang adalah sumber segala apapun yang menjadi kebutuhan kami, yang menjadi apa yang kami inginkan, apa yang ada dalam kehidupan kami yang sulit untuk kami mengerti dan pahami. Tetapi ketika kami datang kepada Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus akan menyelesaikannya bagi kami, sebab Engkaulah sumber dari segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semua ada dalam hadirat Tuhan. Kami sambut firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, kebenaran firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Gembala, dipersilakan. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, khususnya jemaat yang ada ya GPDI Bethlehem Permata Buana yang saat ini boleh beribadah bersama walaupun masih di rumah, tetapi kiranya sukacita Allah boleh memenuhi setiap hati kita semua. Puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita akan lihat dulu di dalam Mazmur 150 ayat yang ke-6. Mazmur 150 ayat yang ke-6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ya. Ayat ini berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ya. Berarti kalau ayat ini berkata yang bernafas, berarti yang masih hidup, ya. Pujilah Tuhan. Haleluya. Saat ini, ya, oleh kemurahan Tuhan kita masih diberi hidup, ya, sehingga kita boleh dikatakan masih hidup, ya. Orang yang masih hidup, ayat ini berkata, pujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita akan melihat ada beberapa hal yang perlu kita mengerti, ya. Bagaimana sebenarnya, ya, cara hidup orang beriman yang betul, ya. Mengapa saya katakan cara hidup orang beriman yang benar, yang betul? Sebab apa, Saudara? Ya. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka kita bisa berdoa,
dan kita bisa menyanyi di hadapan hadirat-Nya. Ya. Kalau kita tidak bisa berdoa atau tidak bisa bernyanyi dengan betul, itu adalah tanda ya dari hubungan yang tidak baik. Kalau hubungannya baik, maka dia akan bisa berdoa, dia juga bisa bernyanyi sebab hubungannya baik. Tetapi kalau hubungannya putus ya, atau hubungannya rusak, maka itu tidak akan pernah ya menjalin satu hubungan, atau dengan kata lain nggak bisa berdoa, nggak bisa bernyanyi. Walaupun boleh dikatakan orang beriman, orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, tetapi nggak bisa bernyanyi, nggak bisa berdoa. Jangan-jangan ya karena hubungannya putus. Itulah sebabnya mari kita mau sama-sama ya mengoreksi diri di hadapan Allah. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Masih bisakah kita ini terus berdoa dan bernyanyi kepada Dia karena hubungan kita itu hubungannya baik, hubungannya bagus. Teringat dalam Yesaya, kita akan lihat Yesaya 59 ayat yang kedua. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dikatakan oleh ayat ini ya, menunjukkan satu hubungan yang putus, hubungan yang tidak baik, hubungan yang rusak. Ayat ini berkata karena dosamu ya. Sehingga Allah tidak mendengar doa kita ya. Dia tidak mendengar doa kita karena segala dosamu, kata ayat ini. Orang yang hidup suci di hadapan Tuhan, maka sungai air hidup dalam hatinya ya akan terus mengalir ya. Ia selalu di dalam sejahtera, dia akan selalu dalam sukacita, sebab dikatakan ya sungai air hidup itu dalam hatinya terus mengalir. Ada sukacita, ada sejahtera ya. Coba kita lihat dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, ya, hubungan kita tidak rusak, tidak putus, maka itu akan ada terus sukacita. Haleluya. Puji Tuhan. Orang yang bisa menyanyi dengan benar, orang yang bisa menyanyi dengan betul, pasti disertai oleh Allah, ya. Dan ini berarti segala-galanya, baik hal jasmani, baik itu hal rohani, ya. Sebab disertai oleh Tuhan. Seringkali, ya, seseorang apabila mengucapkan selamat ulang tahun atau juga selamat ulang tahun pernikahan dan sebagainya, sehingga dalam doanya, harapannya dia berkata kiranya Tuhan boleh menyertai. Haleluya, ya. Tuhan selalu menyertai hidupmu, disertai oleh Allah, baik hal-hal jasmani maupun hal-hal rohani. Puji Tuhan. Sebab ini menjadi harapan semua orang, ya, termasuk hal-hal jasmani dan juga dalam hal rohani. Dalam Mazmur, kita akan baca Mazmur 150. Mazmur 150 ayat yang ke-6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ya. Ayat tema kita ini berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Adalah pernyataan Allah,
ya. Bagaimana ia mengharapkan setiap orang, ya, setiap anak-anaknya, setiap orang yang mengaku sebagai orang Kristen, ya, dia mau dan bisa memuji-muji Tuhan, ya. Dan itu merupakan satu penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Sebab ini kerinduan Allah. Allah menginginkan biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Coba saya ingin lihat juga dalam Ibrani 13. Ibrani 13 ayat yang ke-15. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Haleluya. Kalau rohaninya, ya, tumbuh baik, pasti hal ini ada di dalam hidupnya, ya. Berapa besarkah penyembahan atau puji-pujian kita kepada Tuhan? Semua orang wajib memuji dan menyembah Allahnya, ya. Allahnya yang maha kuasa. Haleluya. Berilah penyembahan yang betul dan besar, ya. Itu suatu korban yang harum, ya, yang disukai oleh Allah. Haleluya, puji Tuhan. Lebih melebihi dari korban lembu, ya, atau korban persembahan, ya. Persembahan, seringkali orang mencoba untuk memberi persembahan yang terbaik, memberi satu persembahan yang mungkin lebih banyak dari yang lain. Tetapi saudara, kalau tidak bisa menyembah dengan benar, tidak bisa memuji Tuhan dengan benar, ya. Ayat di dalam satu ayat juga dikatakan bahwa penyembahan itu, ya, lebih besar harganya daripada korban yang kita berikan. Ya, coba kita akan lihat dalam Mazmur 69 ayat 31 dan ayat 32. Mazmur 69 ayat 31 dan 32. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Ayat ini begitu jelas, saudara, ya. Dikatakan bahwa memuji Tuhan, mengagungkan Allah, menyembah Allah, dikatakan di pemandangan Allah. Haleluya. Itu lebih baik, dikatakan, daripada sapi jantan. Dan juga dikatakan dan lembu jantan, ya, yang bertanduk dan berkuku belah. Berarti menunjukkan bahwa Allah menginginkan satu penyembahan dari umatnya yang masih hidup. Allah menginginkan umatnya bisa mengagungkan, Allah menginginkan umatnya bisa menyanyi, meninggikan Dia. Haleluya. Sebab itu kerinduan Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, biarlah kita masing-masing boleh melihat diri kita. Sudahkah kita suka mengagungkan Dia, meninggikan namanya, menyanyi, memuliakan Dia, menyembah Dia. Sebab di pemandangan Allah dikatakan itu melebihi dari sapi jantan dan lain-lain. Puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dikatakan kita perlu memuji Tuhan dengan betul. Ya, yang dimaksud di sini memuji Tuhan dengan betul itu bagaimana? Ya, saya ingin bagikan ada dua bagian hal yang perlu kita mengerti. Ya, mungkin memuji Tuhan dengan betul secara akal. Ya,
Setiap orang, ya, setiap anak Tuhan harus bisa bersyukur dan memuji Tuhan kapan saja dan di mana saja. Bukan Coca-Cola, saudara. Ya, tetapi setiap anak Tuhan yang beriman kepada Tuhan bisa memuji Tuhan, bersyukur, ya, kapan saja, di mana saja. Tetapi tidak semua orang mempunyai bakat seni suara. Ya. Tidak semua orang bisa menyanyi dengan cukup baik. Misalnya kayak saya, saudara, perlu diakui memang nggak bisa menyanyi dengan cukup baik mungkin, ya. Ada orang yang bisa menyanyi dengan baik, dengan bagus, dan juga dengan ketukan yang tepat, ya. Tidak semua orang bisa. Ada yang tidak bisa menyanyi dengan, tadi saya katakan, cukup baik. Tidak semua, tetapi semua harus memuji-muji Tuhan. Tadi dikatakan biarlah semua yang bernafas, berarti semua yang hidup, termasuk yang tidak mempunyai mungkin, tadi saya katakan seni suara yang baik, tapi harus bisa memuji-muji Tuhan. Lalu bagaimana, ya, mereka yang tidak bisa menyanyi, ya? Apakah mereka menyanyi, apakah mereka harus menjadi orang-orang yang tidak bisa memuji Tuhan? Orang-orang yang tidak bersyukur kepada Tuhan, tidak bisa bersyukur kepada Tuhan? Tidak, ya. Mereka tetap bisa menyanyi. Mereka juga bisa tetap bersyukur pada Tuhan. Meskipun tidak tahu, ya. Mungkin tidak tahu seni suara dan tidak berbakat, tetapi harus bisa menyanyi. Memang ada orang yang kalau menyanyi fales, mungkin kayak saya, mungkin saudara, ya. Fales, tidak bisa menyanyi dengan baik, dengan benar, ya. Tetapi firman Allah berkata harus bisa menyanyi, ya. Walaupun keberadaannya fales, tetapi tetap bisa menyanyi. Memang kalau sudah suara fales, tidak bisa menyanyi dengan tidak punya bakat seni nyanyi yang baik, ya, mungkin fales, nggak bisa mengikuti nada, ya memang jangan bertugas untuk memimpin dan sebagainya, ya. Mungkin perlu orang-orang yang memang berbakat di sana sebagai WL dan sebagainya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Tadi saya katakan, ya, secara akal, ya, harus juga bisa memuji dengan betul. Lalu yang kedua, ya, yang dimaksud dengan memuji Tuhan dengan betul, ya, kita perlu bernyanyi dengan betul menurut Tuhan, ya. Menyanyi dengan betul yang menurut Tuhan. Kalau betul menurut Tuhan, Ia berkenan menerimanya pujian kita. Ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan. Ada beberapa hal yang kita juga perlu perhatikan dalam hal ini. Supaya apa? Supaya pujian kita itu berkenan kepada Allah. Ya. Bagaimana yang dimaksud bernyanyi dengan betul menurut Tuhan? Kalau mungkin tadi saya katakan, ya, secara akal mungkin kita nggak punya bakat seni suara yang baik, ya. Tetapi jangan lupa bahwa kita bisa bernyanyi dengan betul menurut Tuhan, ya. Ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan, yaitu saudara, yang dimaksud dengan betul di hadapan Allah atau betul menurut Tuhan, yaitu, ya, kita itu adalah orang-orang yang benar, ya. Orang-orang benar. Menyanyi atau pujian yang kita keluarkan itu dari hati yang benar. Menyanyi dengan benar, menyanyi dengan kebenaran maksudnya, ya. Pujian yang keluar dari hati ini benar-benar karena kita rindu memuji Tuhan, karena kita rindu mengagungkan Dia. Haleluya. Kalau saudara mungkin, ya, di telinga manusia yang lain suara kita fales
Orang lain, aduh sakit telinga dengernya nyanyinya karena fals dan sebagainya. Tetapi kalau kita ya menyanyi dengan kebenaran, haleluya, maksudnya memuji Tuhan dengan hati yang benar, itu akan berkenan kepada Tuhan. Sekalipun dari luar tidak merdu, sekalipun dari luar kita sangat mungkin tidak bagus dan sebagainya. Begitu juga sebaliknya. Walaupun suara kita bagus, suara kita hebat, ya, suara kita merdu, tetapi kalau tidak menyanyi dengan kebenaran, itu juga tidak berarti kepada Tuhan. Tidak berkenan kepada Allah. Haleluya, haleluya. Nah saudara, jadi saudara, yang perlu kita perhatikan menyanyi dengan kebenaran. Tadi saya katakan, juga perlu kita mengerti, kita perlu menyanyi dengan pengertian. Ya, yang dimaksud dengan menyanyi dengan pengertian di sini, ya, menyanyinya juga dengan pikiran yang jelas, ya. Menyanyi itu dengan pikiran yang jelas. Kita harus mengerti apa yang kita nyanyikan itu, ya. Kata demi kata yang kita ucapkan dari mulut ini yang kita nyanyikan, kita harus mengerti dengan jelas. Maaf bicara, kita harus pakai pikiran ini yang jelas supaya tepat pengucapannya benar, ya. Maaf misalnya saudara, seharusnya kita berkata Allah kita heran dan besar. Lalu karena kita menyanyi tidak dengan pikiran yang jelas, lalu kita berkata Allah kita mungkin apa? Bukan besar, jahat atau apa? Salah, ya. Pengucapannya tidak benar. Jadi harus kita mengerti apa yang kita nyanyikan kata demi kata, ya. Jangan hanya ikut-ikutan, ya. Itulah sebabnya kalau kita disuruh menyanyi jangan cuma ikut-ikutan, tetapi biarlah kita menyanyi dengan mengerti. Haleluya. Kita harus memakai kata-kata yang benar menurut akal kita ini, pakai akal kita ini. Jadi jangan dikira-kira, ya. Nyanyi dengan dikira-kira aja, ngawur atau dengan nyanyi ngawur, ya. Atau tanpa pengertian nyanyinya. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, kita semua diberi akal oleh Allah, diberi pikiran supaya kita bisa menggunakan dengan baik, dengan jelas. Begitu juga di saat kita memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah kita menyanyi dengan pengertian sehingga kita berkenan kepada Tuhan. Lalu selain itu yang perlu kita perhatikan juga, kita perlu juga menyanyi dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Ya, dengan segenap hati dan segenap jiwa. Coba kita akan lihat dulu di dalam Mazmur pasal yang ke-9. Mazmur 9 ayat yang kedua. Mazmur 9 ayat yang kedua. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, ayat ini bagus sekali saudara. Ya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Ya. Aku mau menceritakan segala perbuatannya yang ajaib. Puji Tuhan. Jadi perlu kita menyanyi itu, ya, menyanyi dengan benar, menyanyi dengan betul di hadapan Allah, yang Allah akan anggap kita betul, yaitu kalau kita menyanyi dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Bukan karena masalah suara yang mungkin karena kita nggak punya suara yang bagus, suaranya fals dan sebagainya, ya. Tetapi kalau kita bisa menyanyi dengan hati, menyanyi dengan jiwa, puji Tuhan, itu berkenan kepada Allah. Pujian itu akan berarti bagi Tuhan. Haleluya. Kita akan merasakan, ya. Dan kita juga bisa merasakan di jiwa ini, di hati ini, ya. Saat kita mengagungkan Dia, menyanyi, memuliakan Dia, ya. Dengan segenap hati kita bisa rasakan di hati ini. Enggak ngawur,
Ya. Selain itu juga perlu kita mengerti saudara, ya, bahwa menyanyi itu maaf bicara dengan mulut dan bibir kita, ya. Mengapa saya katakan ya bahwa menyanyi itu dengan mulut dan bibir, ya? Kadang-kadang mungkin ada orang yang menyanyi bisa dengan menyanyi dengan mata, dengan telinga, ya, dengan apa mungkin, ya, seolah-olah sepertinya tidak mau memakai mulutnya, bibirnya, tapi cuma melihat aja, menonton aja, dan mendengar saja, dan sebagainya. Tetapi kita akan melihat di dalam Mazmur 63 ayat yang ke-6. Mazmur 63 ayat 6. Seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Haleluya. Mulutku. Berarti kita perlu menyanyi dengan mulut dan bibir kita. Kalau menyanyi harus keluar suara dari mulut, dari bibir kita. Kedengaran kepada orang-orang di sekitar kita. Karena kita menggunakan suara kita di bibir kita, di mulut kita. Ya, ramai-ramai bagi Tuhan. Semua menyanyi, saling kedengaran di sekitar kita. Ya, nggak usah malu. Mungkin orang berkata, oh dia suaranya kok fales ya. Nggak usah pusing saudara, yang penting kita memuji Tuhan. Ya, haleluya. Jadi saudara, biarlah kita memuji Tuhan dengan mulut, dengan bibir kita. Tadi saya singgung, ya, jangan menyanyi dengan hidung, dengan mata atau telinga. Dengan kata-kata lain harus kedengaran. Haleluya, puji Tuhan. Jangan menyanyi hanya dalam hati tanpa suara. Orang berkata, aku nyanyi kok dalam hati. Walaupun aku gak ikut tepuk tangan, gak ikut nyanyi, tapi dalam hati aku nyanyi kok. Ya, saudara, biarlah kita memuji-muji Tuhan dengan bibir kita, ayat tadi berkata. Ya, sehingga kedengaran. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan sangat senang mendengar nyanyian-nyanyian kita yang dikeluarkan dari mulut kita. Ya, ini seperti satu persembahan yang lebih mahal dari persembahan seekor lembu, lebih berharga dari persembahan korban. Sebab Allah boleh disenangkan dengan bibir kita, dengan mulut kita lewat puji-pujian. Haleluya, puji Tuhan. Lalu hal yang kelima saudara, yang perlu kita perhatikan, ya, yang benar di hadapan Allah, menyanyi dengan betul itu seperti apa? Kita perlu mengerti bahwa menyanyi dengan pengurapan Roh Kudus, ya. Nyanyilah dengan betul di dalam pimpinan pengurapan Roh Kudus. Hasilnya itu akan luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Sebab kita menyanyi dengan urapan Roh Kudus. Ada pengurapan Roh Kudus. Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga setiap kata-kata yang kita ucapkan dari mulut bibir kita, haleluya, itu tembus sampai ke sorga. Sampai ke telinganya Allah Bapa, haleluya. Sampai ke telinganya Yesus, haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ya. Ada kesukaan dari Tuhan. Saat kita berada di hadiratnya, akan terasa satu hal yang menguatkan roh kita. Saat kita menyanyi dalam urapan Roh Kudus, itu menguatkan roh ini. Kadang-kadang rasanya kita gak bisa berhenti untuk menyanyi. Gak bisa berhenti mengangkat mulut kita, suara kita kepada Tuhan saat dalam pengurapan Roh Kudus. Puji Tuhan. Selain itu juga perlu kita menyanyi dengan iman. Ya. Sekarang banyak lagu-lagu yang digubah, ya. Banyak yang Tuhan pakai, orang-orang yang bisa menggubah lagu dan sebagainya
Sehingga kadang-kadang kita juga mendengar puji-pujian yang dinyanyikan adalah diambil dari ayat-ayat Alkitab. Misalnya saya masih ingat itu ya, dulu rekan saya waktu masih di Kelapa Gading ya, ada seorang yang dipakai oleh Tuhan punya talenta yang luar biasa ya, tapi dia sekarang sudah ada di sorga. Haleluya. Saya yakin dia memuji-muji Tuhan di sorga saat ini ya. Dia membuat satu pujian yang dikatakan ada waktu ya menangis, ada waktu tertawa, ada waktu ini, ada waktu ini. Itu diambil dari ayat-ayat Alkitab. Ada di dalam Alkitab. Ya, seringkali kita juga mendengar puji-pujian yang mungkin diambil dari ayat-ayat Alkitab, atau ada orang yang dipakai oleh Tuhan karena punya pengalaman pribadi dengan Allah sehingga dia membuat satu pujian, kata-katanya adalah pengalaman hidupnya. Bagaimana Tuhan membuat dia bersuka cita, bagaimana merasa dia menjadi orang yang bebas, yang merdeka dari ikatan dosa dan sebagainya. Ya. Ada banyak nyanyian-nyanyian yang harus dinyanyikan dengan iman. Ya. Baru akan ada kuasanya, baru akan ada hasilnya. Kalau orang-orang beriman ya sudah dapat menyanyi dengan betul, maka waktu puji-pujian di gereja ya atau di saat-saat ini ya, jemaat khususnya GPDI Bethlehem Permata Buana masih beribadah di rumah ya, yang saat ini saya yakin saudara sedang beribadah kepada Tuhan sekalipun saya tidak melihat dari tempat ini ya, tapi saya yakin saudara sedang beribadah kepada Tuhan karena saudara tahu bahwa saudara mencintai Tuhan dan saudara ingin beribadah kepada Allah dan ingin juga memuji-muji Tuhan, ingin menyanyi buat Tuhan. Itulah sebabnya ya, walaupun online, lewat online ibadah ini ya, saat dikatakan oleh pemimpin pujian, mari kita menyanyi, ikut nyanyi ya. Maaf tadi saya katakan jangan menyanyi dengan telinga, dengan mata, tapi menyanyi dengan mulut, dengan bibir kita. Sebab itu Tuhan mau. Mari kita juga ikut menyanyi. Ya, kadang-kadang saya coba untuk membantu, memberi juga teksnya ya, syairnya di LCD. Tapi kadang-kadang ya karena keterbatasan kamera kita tidak bisa dilihat dengan jelas. Sudah diusahakan semaksimal mungkin karena keterbatasan. Mungkin tidak terlalu jelas. Tapi mungkin saudara sudah hafal lagu itu. Saudara bisa mungkin mencoba untuk cari apa ini kata-katanya. Sehingga saudara bisa menyanyi dengan benar. Dengan betul. Dan menyanyi dengan iman. Pujian tadi saudara ya, oleh saudari Thalia sebagai WL tadi. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Pujian tadi dikatakan di bawah kakinya. Haleluya. Di bawah kaki Yesus ku sentosa. Ada satu kerinduan, ada satu mungkin isi hati yang kita ingin sampaikan kepada Tuhan lewat pujian-pujian yang kita nyanyikan kepada Tuhan. Angkat hatimu. Haleluya, puji Tuhan. Saudara kasih oleh Tuhan, maka kita akan rasakan kuasa Allah. Ya, kita akan rasakan sukacita dari Allah dalam hidup ini. Saat kita berada di hadiratnya, saat kita menyanyi, saat kita mengangkat pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Haleluya, itu akan nyata saudara. Kalau kita masing-masing ya, waktu kita beribadah bersama-sama, semua menyanyi dengan betul. Haleluya, puji Tuhan, akan disertai dengan kuasa Allah di tengah-tengah kita. Satu ayat ada berkata, saya tidak bukakan ayat itu, bahwa Allah yang bersemayam di tempat yang kudus, yang tempat yang suci, di tempat yang tinggi. Dia bisa hadir di atas puji-pujian. Dia bisa hadir di tengah-tengah pujian umatnya. Imani itu. Nyanyi dengan iman.
bahwa akan ada kuasa yang luar biasa kita akan rasakan di saat-saat kita menyanyi. Puji Tuhan. Lalu saudara, yang perlu kita mengerti, mengapa kita juga harus memuji-puji Tuhan? Mengapa kita ini harus memuji Tuhan? Ya, saudara, kita akan lihat, ya, coba saya akan membagi ada dua pihak bagian, ya. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Mungkin dari pihak Allah, ya. Dari pihak Allah bahwa kita tahu Allah itu atau Tuhan itu adalah Allah. Coba saya akan lihat dulu dalam Ulangan 5 ayat 2 dan ayat 6. Ulangan 5 ayat 2 dan ayat 6. Saya bacakan dulu di ayat 2, nanti akan lompat ke ayat 6. Ulangan 5 ayat 2. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Ayat 6. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Haleluya, puji Tuhan, ya. Tuhan itu Allah, ya. Allah yang seperti apa? Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia. Berarti kalau dia Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia, berarti dia patut dipuji. Puji Tuhan. Dia patut dipuji, dia patut diagungkan, dia patut disanjung tinggi. Sebab dia Allah yang maha besar, Allah yang mulia, haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ya, biarlah kita mari mengagungkan dia, tinggikan dia. Sebab kita memiliki Allah yang maha besar dan maha mulia. Coba saya ingin lihat di dalam Mazmur 100 ayat yang ketiga. Mazmur 100 ayat yang ketiga. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah lah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ayat ini berkata, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita. Ya, dia punya dan punya dialah kita. Ayat ini berkata, ya, kita adalah milik dia. Dia adalah Allah yang luar biasa. Coba kita sambung dengan Mazmur 104 ayat 33. 104 ayat 33. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Amin. Biarlah ini juga menjadi kerinduan saudara dan saya, ya. Bahwa dikatakan aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah ini menjadi kerinduan kita, saudara. Memuliakan dia, meninggikan dia. Saya ingin lihat juga di dalam Wahyu pasal 5. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-12. Wahyu 5 ayat 12. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dia layak menerima. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, ini dari pihak Allah, ya. Dari pihak Allah bahwa dia itu Allah yang maha besar. Dan juga kita lihat di dalam Mazmur, ya. Mazmur 150 ayat emas kita tadi. Kita baca ulang-ulang ayat ini.
Ya, Mazmur 150 ayat 6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ya. Berarti ini satu perintah Allah. Biarlah semua yang bernafas, semua yang hidup memuji Tuhan. Ya. Jadi ini merupakan satu perintah Allah, ya. Ini dari pihaknya Allah, perintah Allah, ya. Lalu mengapa kita harus memuji-muji Tuhan? Kita melihat dari pihak manusia sekarang, ya. Dari pihak manusia. Karena kita ini orang yang percaya, ya, kepada seluruh isi Alkitab. Kita percaya bahwa apa yang ada di Alkitab, ya, bahwa itu adalah firman Tuhan. Haleluya. Sebab itu kita ingin menyanyi terus. Sebab memang di Alkitab dikatakan, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Ya saudara, karena kita ini orang yang percaya kepada seluruh isi Alkitab, maka kita ingin memuji Tuhan. Kita ingin menyanyi terus. Ya. Selain itu, dari pihak kita, ya, dari pihak kita, kalau saudara lihat coba dalam Lukas 17. Lukas 17 ayat 17. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Ya, saudara, ini berbicara tentang orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Dikatakan di sini Yesus bertanya kepada mereka. Tadi yang disembuhkan itu 10 orang. 10 orang kusta. Tetapi yang 9 mana? Yang datang mengucap syukur cuma 1 orang. Ya. Dia enggak, yang 9 enggak datang kepada Yesus yang sudah menyembuhkan mengucap syukur, enggak, cuma 1 orang. Ya. Saudara, seharusnya kalau dia merasa ditolong oleh Yesus, merasa melihat mujizat pertolongan Allah, maka dia akan penuh syukur. Dia akan mengangkat pujian kepada Yesus, dia akan datang kepada Yesus, dia akan tersungkur seperti orang yang satu ini. Dia datang kepada Yesus, dia menyembah kepada Yesus, dia mengucap syukur kepada Yesus sebab dia sudah disembuhkan. Ada ucapan syukur. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Keterlaluan kalau kita setiap hari merasa kebaikan Tuhan, ya, merasa pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, penyertaan Allah, ya. Dikatakan, ya, anugerahnya, kasihnya, ya, baru setiap hari. Haleluya. Kita selalu rasakan, tetapi kita tidak pernah mengucap syukur. Keterlaluan bukan? Ya, itulah sebabnya dari pihak kita, ya, karena kita ini sebab penuh ucapan syukur. Kita ingin memuji Tuhan karena kita mengucap syukur. Hari ini dapat omset, mengucap syukur. Hari ini bisa makan, keluarga bisa makan semuanya, mengucap syukur. Mungkin ada berkat-berkat yang Tuhan tambahkan, mengucap syukur, naikkan pujian. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Karena kita penuh ucapan syukur. Haleluya. Selain itu dari pihak kita, mengapa kita harus memuji Tuhan? Karena kita ini cinta kepada Dia. Amin. Haleluya. Kalau orang cinta, maka dia akan suka memuji. Ya. Mungkin saudara yang punya pacar, ya, karena saudara cinta, atau saudara sebagai suami karena saudara cinta istri, suka, wah, istrinya rasanya suka dipuji-puji, atau suami atau istri yang punya suami, ya, karena saudara cinta kepada suaminya, suaminya suka dipuji-puji. Begitu juga kalau kita cinta kepada Yesus, kita berkata aku cinta engkau, maka kita akan mudah suka memuji Dia, suka memuliakan Dia. Haleluya. Coba kita lihat dulu dalam satu ayat Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cinta Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari.
Ya. Mazmur Daud berkata, betapa ku cinta Tauratmu, sehingga aku merenungkannya sepanjang hari. Kalau kita cinta akan firman Tuhan, kita cinta firman-Nya Allah, kita cinta kepada Dia, maka kita mudah memuji Tuhan. Ya. Tidak perhitungan untuk memuji Tuhan. Ada orang mungkin merasa gengsi untuk menyanyi di depan orang, ya, bersama-sama, sehingga mungkin jaga, ya, image dan sebagainya, ya. Sepertinya wah, nanti nggak kelihatan seperti keren, mewah, ya. Saudara, di hadapan Allah, kalau saudara merasa cinta, saudara tidak akan pernah merasa rugi untuk memuji Tuhan. Karena saudara rasa cinta. Haleluya. Selain itu saudara, mengapa kita harus memuji Tuhan? Ya, dari pihak manusia, karena kita itu mengenal Tuhan. Tahu bahwa semua itu dari Dia. Amin. Ya, saudara sekarang duduk dengan sehat, duduk dengan mungkin dengan memiliki rumah yang baik, rumah yang bagus, punya ini, punya itu dan sebagainya. Itu karena dari Dia. Jangan lupa, ya, karena kita mengenal Tuhan, ya, tahu bahwa semua itu dari Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita tahu segala sesuatu dari Tuhan, maka kita akan mudah memuji Tuhan. Kapan saja, di mana saja bisa memuji Tuhan dengan hati yang lapang, dengan hati yang tulus, dengan hati yang cinta. Karena kita tahu bahwa semua itu dari Tuhan. Sebagai ayat terakhir saya ingin membaca dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal 4. 1 Korintus 4 ayat 7. 1 Korintus 4 ayat 7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Ayat ini berkata, siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Sebab semuanya itu dari Tuhan, saudara. Saudara sekarang mungkin ada duduk di dalam kedudukan yang baik dalam perusahaan. Ya, itu semua karena dari Tuhan. Haleluya. Sekarang saudara mungkin memiliki ini dan itu. Saudara mungkin merasa sepertinya, wah aku lebih dari yang lain. Itu karena Tuhan yang memberi. Puji Tuhan. Haleluya. Betapa besar kasih-Nya. Betapa besar rencananya bagi kita. Bahwa semua rencananya itu akan tergenapi dalam hidup kita. Jangan takut dengan keadaan apapun dunia ini. Mungkin situasi saat ini, kondisi dalam negara kita, ya, masih tidak kembali dengan normal, tidak semuanya menjadi tambah baik. Mungkin ada hal-hal dalam perekonomian dan sebagainya, ya, ada omset-omset yang berkurang dan sebagainya, sehingga membuat banyak orang menjadi khawatir, menjadi takut, menjadi mungkin sudah menjadi putus asa dengan keadaan ini. Jangan takut saudara. Haleluya. Bahwa Tuhan bisa memberi. Orang boleh berkata tidak mungkin. Tetapi kalau Tuhan sedang perintahkan berkat kepada kita, maka berkat itu tidak akan salah alamat. Dia akan sampai kepada kita. Mari angkat pujian dari hatimu, angkat dari hati yang tulus. Naikkan pujian dengan benar, dengan betul. Maka saya yakin, ya, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani Tuhan bisa kirim kepada kita. Kita akan penuh dengan sukacita, ada damai, ada sukacita. Keluarga merasa damai, keluarga merasa bahagia. Karena ada Yesus yang kita tinggikan, Yesus yang kita naikkan. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita menyanyi satu pujian, ya. Dengan segenap hati
Dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku ku sembah Tuhan. Angkat, praktekkan, puji Dia dengan hatimu. Naikkan pujian dari hati. Haleluya. Puji Tuhan. Saya yakin Tuhan hadir di tengah-tengah pujian kita. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan
Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh belajar kembali dengan kebenaran firman-Mu. Engkau mengingatkan kami bersama. Ini adalah satu perintah Allah. Biarlah semua yang bernafas, semua yang hidup dapat memuji Tuhan. Haleluya. Siapapun dia. Haleluya. Kita semua perlu memuji Tuhan, perlu meninggikan namanya. Angkat pujianmu kepada Allah, angkat penyembahanmu kepada Tuhan. Pujian yang benar, pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Mungkin firman Allah sederhana pagi hari ini, tapi kiranya boleh menolong kita bersama, mengingatkan kita bersama bahwa kita perlu memuji Tuhan, menaikkan, mengagungkan, sebab kami menyadari bahwa semua karena Tuhan, dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap jemaat yang sudah dengan setia tetap beribadah walaupun lewat ibadah online. Tuhan, juga seberapa anak-anak Tuhan yang juga mungkin mengikuti ibadah ini, Tuhan berkati mereka semua. Berkati dengan kesehatan, berkati dengan damai sejahtera, berkati dengan haleluya, perlindungan keamanan, sehingga mereka semua terlindungi dari penyakit apapun, dari virus-virus dalam nama Yesus. Kalau ada yang sedang sakit, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Berikan kesembuhan Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Engkau kiranya tolong. Kalau ada yang kesukaran keuangan, sedang mencari pekerjaan, apapun yang mereka sedang alami, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa seberapa umat Tuhan, khususnya jemaat di tempat ini yang mungkin usia mereka sudah banyak Tuhan. Lindungi mereka Tuhan, jagai mereka siang dan malam. Jauhkan dari penyakit apapun. Kalau ada penyakit yang datang kambuh mengganggu, dalam nama Yesus Engkau lepaskan Tuhan. Lindungi dia dimanapun dia berada. Berikan damai sejahtera, berikan sukacita. Hamba juga berdoa seberapa ibu-ibu yang sedang mengandung. Oh Tuhan, janin bersama ibunya sehat. Lindungi Tuhan di dalam nama Yesus, sehingga janin itu bertumbuh sehat, diberkati Allah. Pada waktu melahirkan, Tuhan tolong. Kalau ada ibu-ibu yang sedang menantikan, oh Tuhan, berkat keturunan untuk rahim mereka. Tolong Kau sanggup buka rahimnya. Berkati Tuhan dengan keturunan-keturunan ilahi. Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau jamah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa seberapa anak-anak Tuhan, jemaat yang sedang berulang tahun dalam minggu ini. Berkati mereka, jagai mereka, berikan mereka kesehatan. Kiranya Engkau melindungi mereka di siang dan malam, dipagari oleh Allah di dalam nama Yesus. Baik juga hamba berdoa untuk bayi-bayi yang sudah dilahirkan. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan, yang mereka dengan setia juga beribadah lewat ibadah online sekolah minggu. Tuhan berkati mereka semua, lindungi di sekolah. Kalau ada yang sudah mulai sekolah, lindungi dalam nama Yesus. Jauhkan dari virus penyakit apapun yang sedang ulangan, ujian. Tuhan tolong, ujian-ujiannya Engkau tolong, Roland Engkau tolong, sehingga ujiannya bisa selesai dengan baik dan Tuhan memberkatinya di dalam nama Yesus. Baik juga bersama orang tuanya, diberkati para orang tua anak-anak sekolah minggu di mana mereka berada, berkati mereka. Berkati dengan berkat jasmani dan berkat rohani. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Allah. Mereka yang sudah memberi untuk persembahan mereka.
baik Tuhan apa yang mereka sudah buat bagi Tuhan, baik juga yang sudah mengembalikan milik Allah, mengembalikan perpuluhan, para donatur gereja, mereka-mereka yang dengan setia membantu pekerjaan Allah di tempat ini, bahkan Tuhan mereka yang sudah memperhatikan, baik mereka memperhatikan kami di pastori, berkati mereka semua di dalam nama Yesus. Engkau sanggup membuka tingkap langit, memberkati bagi yang percaya. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa seberapa anak-anak Tuhan yang melayani pagi hari ini. Baik yang menyampaikan lewat musik, baik juga yang sebagai bertugas WL, pemain musik dan WL, diberkati Allah. Pelayanannya tidak menjadi sia-sia. Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan Indonesia, dari Bapak Presiden kami berdoa kiranya Tuhan melindungi, menjaga, Engkau pulihkan keadaan negara kami Tuhan, sehingga kami segera boleh melihat tangan Tuhan terus nyata membela dan menolong di dalam nama Yesus. Lindungi semua umat Allah dimanapun mereka berada. Hamba-hamba Tuhan semua terlindungi karena Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Kiranya setiap umat Allah yang ada pagi hari ini, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus, penyertaan dari Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan memberkati.